Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan siswa-siswi Madrasah Sanawiyah kelas 9 baik A, B maupun C. Semoga kalian termasuk orang-orang yang hidupnya sukses di kelak kemudian hari, dan anak-anak yang cerdas bertanggung jawab akan mengikuti seluruh mata pelajaran yang diberikan oleh Ustadz dan Ustadzah. Kali ini saya akan meneruskan materi tentang kurban dan akikoh. Bagaimana anak-anak, sudah siap? Saya ingin mereview kembali pada saat kalian menerima materi penyembelihan. Masih ingat ya, penyembelihan itu apa? Dan secara garis besar ada dua macam penyembelihan, yaitu penyembelihan yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan mesin, dan penyembelihan yang dilakukan secara syar'i dengan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dengan materi kurban. Pas sekali karena saat ini adalah menjelang Hari Raya Idul Adha, di mana anak-anak nantinya akan syariat berkorban akan dilakukan pada saat Hari Raya Idul Adha. Kurban berasal dari bahasa Arab qoroba, yang artinya dekat atau mendekatkan diri. Sebagaimana mestinya kita selaku manusia tentunya wajib untuk mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya lewat syariat kurban. Kurban berhukum sunnah bagi orang yang mampu. Saya doakan kalian semua nantinya ketika sudah dewasa dan mampu, kalian mengeluarkan hewan kurban sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena sudah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya baik fisik maupun mental, sehingga kita selaku hamba Allah itu disunahkan untuk melaksanakan perintah atau syariat kurban. Secara istilah, kurban adalah menyembelih binatang pada saat Idul Adha dan hari Tasyrik dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk diantaranya hikmah berkurban adalah: pertama, sebagai wujud rasa syukur seorang hamba kepada Sang Pencipta atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Yang kedua, sebagai wujud rasa terima kasih karena Allah sudah memberikan segalanya kepada kita. Yang ketiga, untuk memberikan rasa kasih sayang kepada sesama manusia yang mampu, ini akan memberikan sedekah berupa kurban kepada yang kurang mampu. Maka ini termasuk secara sosial akan tidak memberikan jarak antara si kaya dan si miskin, jadi menimbulkan rasa kasih sayang. Itu diantaranya adalah hikmah berkurban. Syariat berkurban itu dilaksanakan pada Hari Raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, dilanjutkan tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, atau yang biasa disebut dengan hari Tasyrik, Ayyamut Tasyrik. 4 hari itu kalian diharamkan untuk berpuasa. Subhanallah, betapa Allah memberikan kelonggaran kepada kita. Di saat banyak orang-orang menunaikan ibadah kurban, maka diberi kesempatan pada yang lain untuk menikmati daging kurban tersebut. Makanya daging kurban itu disunahkan dibagikan dalam keadaan mentah. Beda dengan akikoh. Kalau daging akikoh itu disunahkan dibagikan dalam keadaan sudah dimasak.
Hal-hal lain yang perlu diingat bahwa ketika memilih hewan kurban, dipilih sesuatu yang paling istimewa atau yang baik. Di antaranya hewannya tidak cacat, kemudian gemuk, kemudian sehat. Karena semua itu cukup umur dipersembahkan kepada Allah. Cuma caranya dengan dibagikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Jadi sebagai perantara saja, sebenarnya kurban itu adalah haknya Allah, tapi oleh Allah diberikan kepada manusia selaku khalifah yang ada di bumi ini atau yang meramaikan bumi ini. Maka tentunya bagi orang-orang yang mampu, manakala tidak diberi jatah kurban, ini sesuatu yang biasa saja. Bukan berarti kurban ini diberikan kepada semua orang, nanti tidak cukup. Jadi yang mampu secara otomatis maka tidak menerima tidak menerima kurban tersebut. Jadi diprioritaskan bagi mereka-mereka yang memang kurang mampu, atau mungkin di satu perumahan itu mungkin dibagi rata. Nah, gitu. Cuma yang perlu diingat, di antara yang berhak menerima daging kurban itu ada 3 kategori. Sepertiganya diberikan kepada orang-orang yang berkurban, otomatis dia bisa memberikannya, meneruskannya kepada yang lain. Yang kedua, sepertiganya diberikan kepada fakir miskin atau diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Sepertiganya diberikan kepada sanak saudara atau kerabat di sekitar tempat berkorban itu sendiri.